Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tercurah dan terlimpah dan atas taufik dan hidayah. Pada petang hari ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu di taman di antara taman-taman surga yang insyaallah kita akan belajar bagaimana mendidik generasi kita. Kita kasih kitab Tarbiyatul Aulad, bagaimana mendidik anak-anak kita. Bahwa perhatian Islam tentang pendidikan anak itu sudah sangat-sangat detail, rinci, dan diawali dari permulaan yang sangat dini. Ada inayatul Islam fi tarbiyatil aulad qabla al-wiladah. Perhatian Islam tentang pendidikan anak sejak anak itu belum lahir, hingga kemudian ada inatul Islam bitarbiyatil aulad indal wiladah, ketika anak lahir atau ba'dal wiladah, sesaat setelah anak itu lahir. Itu perhatian Islam sangat detail, sangat rinci, menunjukkan bahwa selayaknya kita juga memperhatikan bagaimana generasi kita, dzurriyyah kita itu sedini mungkin mempersiapkan diri untuk mendapatkan dzurriyyah atau generasi yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pentingnya tarbiyatul aulad sampai sedini mungkin kita menjadikan sebagai perhatian, hingga bahkan sebelum anak lahir. Persiapan itu sejak dari calon bapak, calon ibu itu sudah dipersiapkan. Jadi tarbiyatul aulad itu bukan ketika anak itu TK kemudian dididik, diajarin apa, bukan. Atau terlambat kalau kemudian mendidik anak atau tarbiyatul aulad itu dimulai ketika anak itu sudah bisa berbicara, itu terlambat. Dimulainya sebagaimana perhatian Islam memperhatikan bagaimana generasi itu sampai ketika anak belum lahir. Dari calon bapak yang masih jomblo, calon ibu yang masih jombloati, itu sudah harus punya perhatian bagaimana kelak keturunanku. Dari mulai ketika memilih pasangan, memilih istri, itu mengarah kepada bagaimana nanti anak itu yang didapatkan adalah anak yang baik. Itu sejak ketika memilih pasangan. Tungkahul mar'atu li'arba, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Jadi ketika seseorang hendak menikah itu biasanya akan mencari alasan. Maksudnya alasan itu kenapa dia memilih si fulanah. Itu biasanya latar belakangnya itu karena 4 perkara.
Sehingga dia memutuskan saya menikahi si fulana. Nah, itu biasanya kan 4 perkara. Pertama apa? Lima liha. Ada orang yang menjadikan pertimbangan utamanya itu adalah soal harta. Masa depan saya kalau menikahi si fulana kayaknya calon morotuaku dia punya proyek, dia punya usaha, ya, atau dia pewaris, ya. Dia bapaknya seorang CEO, ya. Nanti kalau saya jadi penantunya paling enggak ya jadi menantu CEO, gitu ya. Apalagi yang suka drama, ya, CEO menyamar dan sebagainya, gitu ya. Pertimbangan limaliha karena hartanya, atau wali jamaliha, ya. Kenapa menyukai si fulana, pengen menikah si fulana, dia itu berparas cantik, ya. Nek bojoku ayu, anakku ya bakal bagus apa ayu, ya, padahal juga belum pasti, gitu ya. Nah, dan ini faktor yang memang banyak orang menentukan menikahi seorang wanita karena kecantikannya. Ada lima liha, ada wali jamalia, ada yang wali nasabiyah karena nasabnya, yaitu keturunan terah fulan, ya, atau status sosialnya, ya, ini dalam pandangan masyarakat terpandang, ya. Walidiniha, yang keempat adalah dan karena agamanya. Kemudian Nabi memberikan arahan, beliau memberikan satu barometer yang harus dijaga sebagai seorang muslim, dan sebagai arahan dari Rasulullah bagaimana kehidupan setelahnya supaya nanti mendapatkan satu kebaikan. Fadfur bidzatidin taribat yadak, maka prioritaskan agamanya, niscaya kamu tidak akan kecewa, kamu tidak akan menyesal. Kalau semata-mata karena harta, nanti bisa jadi bakal menyesal, ya. Soalnya mak pletis, ya. Begitupun kalau soal kecantikan, ya, sesuatu kalau belum dimiliki itu kelihatan indah sekali, gitu ya. Tapi kalau sudah dimiliki belum tentu itu tampak tetap indah, ya. Kalau dia mendapatkan istri cantik tapi setiap hari diperlakukan buruk, ya, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disukai juga, ya. Dan kalau hanya karena kecantikan, ya, ini biasanya luntur. Apalagi kecantikannya memang hanya hasil sinser, ya, skincare, ya, yaitu kudanan wis, ya, pelontang orang ini, ya. Mergo kecantikannya hasil olesan, ya, apalagi hasil edit, gitu ya. Jadi melihat foto profilnya kok cantik sekali, ya, tidak hasil editing atau malah hasil AI, gitu ya. Jadi foto di edit pakai AI, gitu ya. Dengan itu kemudian menikah. Nah, itu karena kecantikannya, ya, itu baru ketemu langsung, ya, udah langsung nggak berselera. Kenapa? Tahu aslinya, ya. Kemudian begitupun ketika seseorang itu menikahi hanya karena status sosialnya, namanya keadaan orang itu berubah-ubah. Bisa jadi dia berasal dari status sosial atau keturunan orang terpandang, ya, tapi ternyata orang terpandang ini suatu kali terkena kasus, jadilah dia malah malu ternyata menjadi menantunya si fulan. Bisa jadi, ya. Maka sesuatu yang bisa menjadikan lebih langgeng itu adalah ketika memprioritaskan agamanya. Agama di sini bukan semata pengetahuan, tapi juga akhlak, perilaku, adab. Karena akhlak itu dalam Islam itu menempati porsi yang sangat bahkan atqal fil mizan, sesuatu yang paling berat dalam timbangan, ya. Sesuatu yang menjadikan timbangan seorang mukmin itu berat kebaikannya kalau akhlaknya adalah baik. Nah, khawatirullah, kenapa seseorang itu dianjurkan Rasulullah memilih istri itu karena agamanya, begitupun menerima sebagai suami itu karena perhitungan agamanya, ya. Karena ini berdampak pada keturunan.
berdampak pada keturunan. Inilah yang dikatakan oleh Abul Aswad Ad-Dauli ketika dia di hadapannya berkumpul anak-anaknya yang semuanya qurrata ayun, ya, yang semuanya itu membuat dia bangga dengan pengertian positif, bukan pamer, ya, merasa beruntung, ya, memiliki anak-anak yang dia lihat itu anak-anaknya salih-salihah, sampai kemudian beliau mengatakan qad ahsantu ilaikum fi sigharikum wa fi kibarikum wa qabla an tuladu. Sungguh ayah kalian ini sudah berbuat baik kepada kalian di saat usia kalian masih anak-anak, saat kalian dewasa, bahkan ketika kalian belum dilahirkan, saya sudah berbuat baik kepada kalian. Maka anak-anaknya penasaran, kalau masa kecilnya mereka masih ingat bagaimana diperlakukan ayahnya dengan baik. Di usia dewasa mereka masih merasakan bagaimana, ya, kebaikan ayahnya kepada mereka. Tapi yang mereka belum ngeh itu, kemudian mereka tanyakan, wa kaifa asanta ilaina qabla an nulad? Bagaimana cara ayahanda berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Apa kata beliau? Yakni, ya, ketika aku memilihkan untuk kalian calon ibu yang baik, itu cara saya berbuat baik kepada kalian. Ini boleh dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika ditanya seseorang tentang hak anak. Beliau mengatakan, ayyuhsina ikhtiyar ummi wa ismah wa yu'allimuhul Quran. Hak anak itu ada 3, yakni dipilihkan calon ibu yang baik, yang kedua dikasih nama yang baik, dan yang ketiga diajarkan kepadanya Al-Quran. Di sana ada ayyuhsina ikhtiyar ummi. Jadi mempersiapkan generasi itu sejak ketika dia memilih, ya, pasangan hidup, bukan sekedar menjadi pendamping hidup, tapi menjadi ibu bagi calon anaknya, ya. Itu perhatian Islam. Sampai kalau kita perhatikan dari ungkapan ini, mungkin ada yang kemudian bilang, "Nek wis gasut piye?" Justru di sini syaratnya adalah kalau kalian pengen mendapatkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, maka sebagai bapak, ya, jadilah kalian soleh sehingga layak untuk mendapatkan wanita yang solihah. Ya. Bagi kalian kaum wanita, kalau pengen punya anak soleh solihah, jadilah kalian solihah. Ya. Anak Anda itu punya hak memiliki ayah dan ibu yang soleh-solihah, ya. Sebagaimana panjenengan sebagai ayah, sebagai ibu itu punya pengharapan memiliki anak yang soleh dan solihah. Anak-anak dan calon anak panjenengan itu punya hak memiliki, ya. Jadi seorang anak punya hak lahir dari rahim seorang yang solihah. Ini harus kita pahami, ya. Kalau sudah lahir bagaimana? Sementara ketika mereka lahir kita dalam kondisi mungkin belum benar-benar soleh, ya, maka tidak ada istilah terlambat, memperbaiki diri, ya. Makanya di umur 40 tahun, ya, kalau seseorang itu mencapai usia tersebut, di antara doanya apa? Wa aslih li fi dzurriyyati, ya, ini tubtu ilaih. Sesungguhnya ya Allah, aku mohon kepadamu, perbaikilah keturunanku, jadikanlah anakku soleh solihah. Ini tubtu ilaih, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, memperbaiki diri. Ini bagian sudah berjalan, tapi yang masih dalam perencanaan, perbaiki diri, solihahkan diri bagi para calon ibu. Nah, ini perhatian Islam dalam hal bagaimana mempersiapkan generasi sampai jangan salah pilih pendamping hidup, karena mereka adalah orang yang akan menjadi bapak atau ibu bagi generasi yang akan datang. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat seseorang menikah, ya, dianjurkan saling mendoakan. Kalau panjenengan menghadiri walimah, kemudian ketemu dengan pengantin, ya, sebagai wujud perhatian Islam, memperhatikan, mentarbiah generasi adalah mendoakan pengantin. Apa doanya?
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Ya. Apa hubungannya dengan perhatian Islam terhadap tarbiyah anak? Qarsadakumullah, pada kalimat barakallahu laka, ya, keberkahan itu adalah keberkahan itu hulul khair fi syai'. Ya. Hulul khair fi syai', yakni melekatnya kebaikan pada sesuatu. In halat ila syai'in qalil aktsarathu wa in halat ila syai'in katsir nafi'ah. Keberkahan kalau melekat pada sesuatu yang sedikit maka dia akan menjadi banyak. Keberkahan ketika melekat pada sesuatu yang banyak akan berlipat manfaat. Nah, maka pada kalimat barakallahu laka wa baraka alaika ini dirinci sangat bagus sekali oleh pensyarah Sunan Tirmidzi, ya, yakni Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, ya, syarah dari Sunan Tirmidzi. Ya, apa beda barakallahu laka dengan wa baraka alaika? Ya, apa bedanya keberkahan untukmu dengan keberkahan atasmu? Kalau barakallahu laka adalah semoga keberkahan untukmu, tapi wa baraka alaika semoga keberkahan atasmu. Apa bedanya untukmu dan atasmu? Dijelaskan sangat bagus sekali, ya. Beliau mengatakan makna dari barakallahu laka yakni katsara lakal khair. Ya. Katsara lakal khair. Maknanya adalah apa? Kalimat barakallahu laka, semoga Allah memperbanyak untukmu kebaikan. Apa yang sudah kamu miliki dari kebaikan semoga bertambah. Dan al khair itu ada dua. Khair, sesuatu yang sifatnya disenangi manusia, ya. Yang kedua, khair yang berupa sesuatu yang disukai oleh syariat. Itu sama namanya al khair. Ya, dalam bahasa namanya khair. Sesuatu yang disukai oleh manusia itu apa kira-kira? Ya. Sehingga kalimat barakallahu laka itu kalau diterapkan, sing wis punya pendapatan, ya, dia sudah punya pendapatan, maka supaya bertambah banyak pendapatannya, ya, itu ada pada kalimat itu. Karena khair itu artinya harta juga diantaranya, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan manusia itu amat suka sekali dengan al khair, maksudnya adalah harta, ya. Jadi barakallahu laka itu diantaranya apa? Supaya yang sudah punya harta, ya, bertambah hartanya. Sing wis duwe kendaraannya tambah apik. Nah, itu khair yang bermakna sesuatu yang disukai oleh manusia. Sing wis diutang supaya ojo tambah utangnya. Apa? Sing diutang supaya ya lunas, nanti dari min menjadi plus. Sing wis dibojo supaya tambah sayangnya, lah, tambah bojone, tambah sayangnya, tambah, ya, kedekatannya. Jadi kalau pas nikah kan kalimat barakallahu laka itu maknanya adalah supaya yang sudah dimiliki bertambah kebaikannya. Al khair yang kedua sesuatu yang disukai oleh syariat, yang sudah punya sisi kesolehan agar diberi tambahan oleh Allah. Itu mana keberkahan. Yang sudah terbiasa sholat ditambah kualitas dan kuantitasnya, ya. Yang sudah berbakti pada orang tua bertambah berbaktinya. Itu mana dari kata barakallahu laka, yakni katsara lakal khair. Nah, yang kedua ini yang berhubungan dengan keturunan. Kalimat wa baraka alaik, dan keberkahan atasmu. Apa makna keberkahan atasmu? Yakni nuzulul khair, turunnya kebaikan kepadamu. Al khair dengan dua pengertian tadi, yakni apa yang belum dipunyai agar segera dimiliki, ya. Yang tadinya belum punya pendapatan, dengan nikah didoakan keberkahannya akan mendapatkan apa? Pendapatan. Yang belum punya rumah setelah menikah nuzulul khair. Bagaimana?
turun kebaikan berupa apa? Allah mudahkan untuknya punya rumah. Yang belum punya kendaraan, wa baraka alaika nuzulul khair, itu bisa berupa dia kemudian mendapatkan kemudahan memiliki kendaraan, ya. Ketika menikah, karena baru saja menikah belum memiliki keturunan, ya, nuzulul khair maksudnya juga dengan diberinya keturunan, ya, yang diberkahi, ya. Jadi apa yang belum bisa, dari urusan agama juga begitu. Siapa yang belum mampu berhaji, supaya apa? Dengan menikah nanti dimudahkan berhaji, ya. Belum mampu umrah, dimampukan untuk umrah. Itu bagian masuk di situ, ya. Wa jama bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian di dalam ketaatan. Jadi kumpulnya mereka itu tambah solid di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang tadinya sholat jamaah kurang begitu semangat, dengan punya istri tambah semangat. Yang tadinya sholat malamnya malas, sekarang ada yang mengingatkan dan saling mengingatkan, maka menjadi apa? Semangat, ya. Ini orang kurang awal-awal tok, ya. Itu sampai kakek-kakek ninen-ninen, ya. Dijaga keharmonisan dan romantisme dalam rumah tangga itu diantaranya ketika apa? Suami istri itu, ya, disi-disian lek naneke bojone. Tapi sebelum nangeke sholat dhisik, ya. Orang mung tangi nangeke bojone dheweke bali turu meneh, ya. Ikhwan khotbidina sadaqallah, ini perhatian Islam ketika seseorang bertemu dengan tadi ketika memilih, kemudian ketika apa? Ketika menikah, ya. Itu sudah didoakan keberkahan, ya. Supaya nantinya mendapatkan keturunan yang baik. Yang merupakan di antara konsekuensi dari keberkahan, ya, atau bagian dari keberkahan, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sampai ketika seseorang itu mubasyarah dengan istri, ya, ada banyak anak kecil yang udah bahasa mubasyarah mudeng, ya. Ya, walaupun jadi ngerti bahasa mubasyarah itu terjemahnya apa nih, ya, dengan apa sinyal rasa tak terjemahke ngono wis mudeng dadi, ya. Oh maksudku, ya, mubasyarah, ya, itu juga Islam membimbing, ya, Islam membimbing, ya, agar apa? Ketika mubasyarah itu punya tujuan untuk mendapat keturunan. Fal'an bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum, ya. Sekarang ini ayat tentang Ramadan, ya. Dulunya Ramadan itu siang malam tidak boleh mubasyarah. Siang malam tidak boleh mubasyarah. Jadi puasa zaman dulu itu berapa? 30 hari atau 29 hari, 1 bulan penuh tidak boleh mubasyarah. Ora esok, ora awan, ora sore, ora bengi, kabeh ora entuk selama 1 bulan penuh. Dan puasanya itu antara habis isya, ya, sampai datangnya waktu maghrib. Pirang jam itu? Berapa jam? Lumayan, ya. 22 tekan 23 jam, ya. Itu pun masih ada catatan. Kalau interval waktu antara maghrib dengan isya, ya, jatah buka mau, seseorang kok keturun ngantuk, ya, mungkin lek takjil rodok, ya, langsung makanan berat, ya, bar maghrib langsung ngantuk, ya, dari tadzakur, ya, tafakur sampai terpekur, ya, akhirnya mendengkur, ya. Nek nganti keturun tangi turu senajan durung mlebu isya wis ra entuk mangan. Makanya ada riwayat itu asbabun nuzul dari ayat 187. Kalau yang wajib siap kan 183, yang 187 turunnya ayat itu. Ada riwayat Qais bin Surmah yang ketika itu menjalani puasa, ya, dengan cara orang dulu, karena turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasanya seperti yang dibacakan orang dulu. Puasa dengan cara tadi, ya. Dia kerja keras di siang harinya. Nah, pas waktu berbuka dia pulang, ya.
kondisi ngantuk, kondisi lapar, kondisi haus, tanya istrinya, ya, supaya buka takkan anarun sing tiga buka. Istrinya bilang lah, walakin ya, fa'antalik lihat lu bulak. Ya, saya ini belum siap apa-apa, tapi saya akan keluar sebentar ya, untuk menyarikan sesuatu untuk kita berbuka. Ya, bojone metu dilang golek buka. Ini yang nunggu di rumah saking kesele ngelak ngantuk ya keturun. Begitu istrinya datang pakai dia, wailah minta sila kopane sampean mau turun. Wah terus melek itu ya nyawa di rumpuk apa karena istrinya panik. Wah iya tiba ya aku keturun. Ya wis sabar-sabar no, langsung bablas poso meneh ya. Orang nganggo buka, orang nganggo sahur. Poso meneh. Siang harinya falamma intas sepenarhu si'alai semaput Pak ya. Nah, kemudian itulah tak lama kemudian turun ayat ukhillalakum lailatas siyam rafatu ila nisaikum ya. Dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan ya, melakukan rafas terhadap istri kalian ya. Nah, itu baru diizinkan. Sebelumnya itu kalau mungkin kita bayangkan ada yang merasa berat dari sisi menahan lapar dari isya dan sampai maghrib, tapi ada yang lebih berat lagi dirasakan ya. Puasa yang berat bukan menahan lapar menahan haus itu. Wes di bojo orang itu demak sesasi, itu berat. Nah, tapi dengan turunnya ayat tadi ya, kemudian diperbolehkan di malam hari. Tapi kalimatnya apa? Fal'an bashiruhunna ya. Sekarang kalian boleh mubasyarah dengan istri kalian ya. Tapi ada kalimat berikutnya wabtahu ma kataballahu lakum ya. Untuk apa? Dan berharaplah kepada Allah ya, dengan apa yang menjadi jatah kalian. Apa yang Allah tetapkan untuk kalian, berharaplah kepada Allah. Yani apa? Mengharapkan keturunan. Ini dari awal pernikahan itu di antara tujuan utamanya itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Ini perhatian Islam ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di antara bentuk inayatul Islam, perhatian Islam terhadap apa ini tarbiyatul aulad ya, sebelum lahirnya anak itu ada hasungan dari Allah untuk mendapatkan keturunan yang saleh ya. Sehingga kita dapati ayat-ayat banyak menyebutkan bagaimana para nabi, para rasul mengajarkan ya, untuk berharap memohon kepada Allah diberi keturunan yang baik ya. Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam, apa yang dikatakan? Rabbi habli minas solihin. Jadi sebelum anak lahir itu kita mohon kepada Allah agar Allah berikan pada kita anak ya, bukan sekedar anak tapi anak yang saleh, yang diajarkan Nabi siapa? Nabi siapa yang doanya adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi siapa? Nabi Zakaria. Rabbi anugerahkanlah kepadaku apa? Anak yang baik, dzurriyyatan thayyibah ya. Begitupun ibadur rahman, mereka diajarkan doa. Ini tentu menjadi doa kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi akan sangat beda sekali ketika seseorang sudah punya persiapan ya, dia sudah benar visi misinya apa tujuan punya anak, dengan orang yang nggak punya tujuan punya anak, dan kalau punya anak tujuannya apa juga nggak ngerti ya. Inayatul Islam memberikan perhatian besar terhadap tarbiyatul aulad, sehingga ketika seorang menikah kemudian ya, ketika dia mubasyar dengan istrinya sudah punya tujuan ya, bagaimana nanti mendapatkan anak yang apa? Saleh. Dan juga bahkan ada doa khusus ya sebelum mubasyarah. Ini bentuk perhatian juga terhadap tarbiyatul aulad ya. Karena nanti kalau manusia itu kalau sudah lahir itu banyak sekali ya godaan-godaan dari setan,
maka saat sebelum ya anak itu lahir, bahkan diawali proses awalnya dengan apa? Doa. Allahumma jadi benar syaitan wajan mi syaitan ma razaqtana. Ya. Ini jangan disepelekan doa ini ya. Ya. Oh sing arep nikah kudu apal donga iki. Ya. Tapi kalau misalkan khawatir lupa, template kayak nang samping kasur itu ya, nganggo tembok, aja nganti lali. Tapi ya jauhkan dari jangkauan anak. Ya. Dibaca anaknya nanti maksudnya apa? Ya. Dikira doa mau makan. Nah itu doa untuk mempersiapkan generasi yang dijauhkan dari pengaruh-pengaruh setan. Ini apa? Inayatul Islam qablal wiladah. Nah, sebagaimana Islam memberikan perhatian besar terhadap tarbiyatul aulad, bahkan sebelum anak lahir pun Islam memberikan perhatian besar ketika anak itu lahir. Ya. Inayatul Islam bil maulud inda wiladatihi. Perhatian Islam ya, terhadap anak, pendidikan anak ketika anak itu dilahirkan. Ya. Pertama apa? Pertama adalah al-bisyarah indal wiladah. Jadi ada anjuran ya memberikan kabar gembira atau bergembira dengan lahirnya anak. Jadi ketika anak itu lahir itu harus apa ini? Harus bergembira walaupun ini rata-rata sudah begitu, tetapi dulu di masa jahiliyah ketika lahir anak tapi perempuan, mereka apa merasa apa terhina, ya, punya anak perempuan sampai kemudian langsung dimasukkan ke liang lahat. Nah, Islam memberikan anjuran, memberikan kabar gembira, sekaligus bergembira bagi yang mendapatkan anugerah itu. Ya, makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat itu, kalimat-kalimat itu sangat jelas sekali. Misalnya ya apa yang Allah firmankan, ya, penulis menyebutkan di sini yang saya baca matanya, i'tanal Islam bil auladi inda bada'i khurujihi ila dunia. Islam memberikan perhatian ya sejak munculnya ya keluarnya anak itu ke dunia. Ya. Wa tabda'u tilkal inayah bil bisyarah. Ya. Dan perhatian pertama itu adalah dengan memberikan kabar gembira, bergembira indah maulidi ketika kelahirannya. Ya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, innallaha yubasyiruka bi Yahya. Nah, ini adalah kabar gembira kepada Nabi Zakaria dengan lahirnya anak. Itu dikasih kabar gembira. Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya anak yang diberi nama oleh Allah, namanya Yahya. Ya. Jadi harus bergembira kalau diberi anak dan memberikan ucapan selamat tahliyah. Ya. Kemudian juga sebagaimana Allah firmankan, Zakaria inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku berikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya anak bernama Yahya. Ya. Begitupun kepada Nabi Ibrahim. Apa yang Allah firmankan? Ya. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadamu lahirnya anak yang halim. Ya. Begitupun lahirnya Ishak. Ya, kalau tadi Ismail, lahirnya Ishak apa? Inna nubasyiruka bi gulamin alim. Sesungguhnya aku berikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak ya, yang alim, yang punya pengetahuan yang tinggi. Nah, ini bentuk apa? Bisyarah. Ya. Bagaimana kita memberikan ucapan selamat, bergembira, ya, dan kabar gembira itu kepada orang yang diberi oleh Allah berupa anugerah apa? Anugerah anak. Ya. Dan sekaligus memberikan tahniah. Ya. Tahniah itu apa? Ucapan. Ya. Ucapan dan doa.
Ya. Kalau panjenengan tilik bayi gitu ya, mendapati ada seseorang yang diberi anugerah oleh Allah ya, lahirnya bayi, apa yang panjenengan ucapkan? Barakallahu fil mauhubilak wa syakartal wahibah wa balagha syudahu ya, wa ruzikta birohu. Ini dari begitu lahir itu sudah banyak yang mendoakan. Orang tua didoakan oleh setiap orang yang bertemu dengannya. Barakallahu laka fil mauhibillah ya. Allah memberkahi atas apa yang Allah karuniakan kepadamu ya. Semoga Allah membimbingmu untuk bersyukur, karena ada orang yang diberi anak itu tidak bersyukur. Tanda syukur itu apa? Ya, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi ya. Kalau diberi anugerah anak, berarti bagaimana mendidik anak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ya. Wa balagha syudahu, semoga dia nanti sampai berusia dewasa. Wa ruzikta birahu, semoga nanti Allah kasih rezeki kamu berbaktinya anak kepadamu ya. Nah, dari lahirnya sudah ada ucapan selamat, ada doa-doa keberkahan ya untuk orang tuanya ya. Dan pengharapan-pengharapan itu adalah pengharapan yang menggambarkan keadaan anak ya. Keadaan anak nantinya ya, supaya memang itu menjadi keberkahan bagi orang tuanya. Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi kalau kita memahami tadi makna keberkahan, ternyata sangat luas sekali ya. Jadi bagaimana dengan hadirnya anak itu ya, tambah berkah, orang tuanya itu mendapatkan limpahan keberkahan ya, rezekinya yang dilidir ya, ketaatan juga bertambah, segala macam jenis kebaikan itu bisa diharapkan ya, dan itu merupakan bagian dari perhatian yang kita memohon kepada Allah ya. Ketika kita mendapati ada orang lain ya, teman kita, saudara kita mendapatkan anak, nah itu terus apa faedahnya itu saya? Nah, kebaikan generasi tetangga kita itu juga akan menguntungkan kita. Pun ketika seorang mendoakan saudaranya dengan kebaikan, ada malaikat yang mengamininya. Amin walaka bimislim. Amin, kamu juga mendapatkan hal yang sama ya. Dan mungkin kalau kita merasa apa manfaatnya saya mendoakan anak tetangga itu soleh ya. Bukankah ketika anak tetangga soleh itu Anda akan juga merasakan kesolehannya ya. Sebagaimana anak itu nggawe bedigal sampeyan ya rasake apa? Susah. Nah, aku mau ndongake anak itu nggoku, anakku dhewe rung karuan kok. Ada anak itu nggone jenengan bedigal sampeyan ngrasake rasane gitu ya. Nah, kalau mereka soleh ya, sak desa iki soleh semua, masya Allah ya. Panjenengan juga merasakan itu dampak baiknya. Sebagaimana juga insya Allah anak panjenengan juga akan soleh ketika Anda mendoakan kesolehan anak saudara panjenengan. Wallahu a'lam yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu